yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai LED. Di sini untuk LED yang saya gunakan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ada LED green dan selanjutnya ada LED red. Di sini untuk LED itu dihubungkan oleh resistor senilai 220 ohm. Dan untuk LED yang green itu dihubungkan oleh kabel jumper berwarna coklat dan dihubungkan ke pin 18 di ESP32. Selanjutnya untuk yang LED red ini dihubungkan oleh kabel jumper berwarna hitam dan dihubungkan ke pin 19 di ESP32. Selanjutnya untuk ground itu dihubungkan ke ground pada protoboard, lalu dihubungkan oleh kabel jumper berwarna merah dan dihubungkan ke pin ground di ESP32. Oke, selanjutnya kita masuk ke strip. Oke, berikutnya kita masuk ke strip pada Arduino. Di sini yang pertama kita input terlebih dahulu pin pada LED-nya. Untuk pin LED green itu kita input pada pin 18 dan untuk pin LED red kita input pada pin 19. Berikutnya pada fade setup, di sini untuk pin LED green-nya itu sebagai output, lalu untuk pin LED red-nya juga sebagai output. Lalu pada void loop, di sini ketika pin LED green itu high, maka pin LED red juga high. Dan ketika pin LED red itu low, maka pin LED green juga low. Selanjutnya kita verify strip pada Arduino. Oke, jika sudah, selanjutnya kita upload script pada Arduino. Lalu kita tekan tombol boot pada ESP32. Tunggu hingga selesai. Kemudian kita lepas. Dan selanjutnya kita cabut terlebih dahulu kabel USB yang terhubung pada ESP32. Lalu kita hubungkan kembali. Dan untuk LED-nya di sini, untuk LED green dan LED red-nya itu sudah menyala secara bersamaan. Dan ketika dia high, maka keduanya juga high. Dan ketika salah satunya low, maka keduanya juga low. Oke, selanjutnya yaitu adalah output kipas. Di sini untuk outputnya saya menggunakan kipas sebagai output dan juga LED. Lalu untuk microcontrollernya saya menggunakan Wemos T1 dan untuk inputannya saya menggunakan sensor DHT11. Kemudian untuk komponennya di sini ada baterai 9 volt, ada relay 1 channel dan juga ada resistor 220 ohm. Oke, di sini untuk kipas itu sendiri pada kabel hitam atau kabel ground itu dililit menjadi satu dengan kabel hitam yang ada pada baterai 9 volt. Lalu untuk VCC-nya atau kabel berwarna merah itu dihubungkan pada titik COM yang ada di relay. Lalu untuk
kabel merah pada baterai itu dihubungkan pada NO yang ada di relay. Selanjutnya, di sini untuk inputannya yaitu saya menggunakan sensor DHT11. Pada sensor DHT11 di sini ada pin output, pin VCC dan juga pin ground. Di sini untuk pin VCC itu dihubungkan pada positif yang ada di protoboard. Lalu untuk outputannya dihubungkan pada pin D4 pada WMOS T1. Lalu untuk negatifnya atau ground itu dihubungkan pada negatif yang ada di protoboard. Kemudian untuk pin pada relaynya itu sendiri yaitu ada 3, yaitu ada pin input, lalu pin ground dan juga pin VCC. Di sini untuk pin VCC-nya itu dihubungkan pada VCC yang ada pada protoboard. Lalu untuk groundnya dihubungkan pada negatif yang ada pada protoboard, dan untuk outputnya atau pin inputnya itu dihubungkan pada pin D9 yang ada pada WMOS T1. Lalu pada protoboard itu sendiri untuk positifnya itu dihubungkan pada pin 5 volt yang ada di WMOS T1, dan untuk negatifnya dihubungkan pada pin ground yang ada pada WMOS T1. Selanjutnya di sini ada resistor dan juga LED. Di sini untuk resistor itu dihubungkan pada ground, dan untuk LED-nya itu dihubungkan pada resistor dan dihubungkan dengan pin D2 yang ada pada WMOS T1. Selanjutnya kita masuk ke script pada Arduino-nya. Selanjutnya kita masuk pada script yang ada pada Arduino. Di sini untuk tools-nya, untuk board-nya sendiri menggunakan WMOS T1 R1. Lalu untuk output script-nya yaitu 92164. Lalu untuk port-nya menggunakan port 4 atau POM dari WMOS T1 itu sendiri. Selanjutnya pada script-nya di sini ada input software serial.h yaitu inputan untuk softwarenya. Lalu ada input DHT.h yaitu sebagai tujuan sensor yang akan diimport, dan depend DHT tipe atau tipe dari sensor DHT-nya yaitu adalah harus. Kemudian di sini ada software serial HC 0,1, maksudnya adalah software dalam kondisi pengawasan aktif dan software dalam kondisi 1 akan menyala. Kemudian di sini ada source input DHT pin sama dengan 4 yaitu adalah DHT pin dihubungkan dengan pin D4. Lalu ada DHT pin dengan tipe yaitu ini untuk inputan pada DHT-nya. Di sini yaitu ada input LED sama dengan 16, yaitu adalah LED dihubungkan pada pin D2 yang ada pada WMOS 11 atau sama dengan GPIO 16. Lalu untuk input relay sama dengan 2, yaitu relay dihubungkan pada pin D9 atau sama dengan GPIO 2. Selanjutnya kita masuk pada flow setup. Di sini LED sebagai output, lalu untuk serial begin-nya menggunakan 9600 dan juga pin mode relay sebagai output. Lalu tambahan untuk DHT.begin yaitu adalah prosedur untuk memulai pembacaan modul sensornya. Lanjut pada float loop, di sini ada float H yaitu sebagai pembacaan untuk data kelembapan, lalu ada float T sebagai pembacaan untuk data suhunya. Kemudian untuk mencetak nilai kelembapannya, di sini ada serial print kelembapan dan serial print H sebagai float H-nya untuk humidity-nya atau kelembapannya, lalu ada serial print persen. Jadi nanti kelembapan akan muncul berapa persen. Lalu untuk mencetak nilai suhunya, di sini ada serial print suhu dan serial print T dan juga serial print derajat Celcius. Maka nanti akan muncul suhu sama dengan berapa derajat Celcius. Untuk delay yang digunakan yaitu adalah 500. Kemudian untuk pastikan sendiri, jika suhu itu lebih dari 20, maka relay akan menyala dan LED akan menyala. Tapi jika tidak, else, maka relay akan mati dan LED dalam keadaan mati. Selanjutnya kita masuk pada verify.
coba untuk mengupload script pada Arduino. Lihat di sini, karena suhu lebih dari 20, maka kipas dalam kondisi menyala dan juga LED dalam kondisi menyala.